agenda hari ini kami berada di Komisi Informasi Pusat untuk melakukan sidang. Sejauh ini kami sudah berkesimpulan, mohon maaf, bahwa kalau ijazahnya itu sama kan, formatnya kan sama ini ijazahnya, maka 99,9% itu adalah palsu. Dari ijazah sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi. Ini orang, saya bilang, ini adalah orang gila yang tidak punya adab dan istiadat. Sengketa tiada akhir, polemik ijazah mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, memang telah menjadi buah bibir perbincangan masyarakat belakangan ini. Khususnya baru-baru ini, sejak kelompok Roy Suryo berhasil mengantongi salinan legalisir dokumen tersebut dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Merasa mendapatkan angin baru, kelompok Roy Suryo pun kembali bergerak. Buktinya, pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025 kemarin, sang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu diketahui menyambangi kantor Komisi Informasi Pusat guna menindaklanjuti desakan mereka terhadap Arsip Nasional Indonesia atau ANRI. Lantas, seperti apa tanggapan Andi Azwan selaku relawan Jokowi? Serta bagaimanakah pula penjelasan Roy Suryo terkait hasil agenda kemarin? Jadi agenda hari ini kami berada di Komisi Informasi Pusat untuk melakukan sidang, dan sidang itu adalah karena kami bersurat kepada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, untuk minta data-data tentang ijazahnya. Nah, ANRI harus menyimpan itu karena ANRI itu adalah negara yang punya anggaran, punya kewajiban untuk menyimpan arsip termasuk ijazah yang digunakan, betul ijazah dari Presiden. Dan ternyata tadi ada sedikit saling sengkarut ya, apakah itu tidak diterima atau tidak diserahkan oleh KPU. Maka putusannya adalah tadi kami akan melakukan mediasi, kita tunggu mediasinya dari Panitera KIP, dan kita berterima kasih sekali kepada Komisi Informasi Pusat yang sudah melakukan ini. Langkah-langkah kami itu terstruktur, terukur, dan ilmiah. Jadi menurut saya apa yang mereka lakukan ini, mereka sudah putus asa. Artinya begini, segala cara mereka akan lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa di plot twist, yang dijadikan bahan untuk membodohi masyarakat, menggiring opini-opini yang murahan, opini-opini sesat. Yang penting buat mereka bukan itu, yang penting buat mereka tujuannya adalah bahwa masyarakat itu mempercayai mereka dengan narasi-narasi busuk dan narasi-narasi kebencian yang merupakan tujuan utama mereka adalah mendowngrade Presiden ke-7 Jokowi dan keluarganya itu. Tidak diterima oleh ANRI atau belum diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pertanyaan itulah yang justru harus muncul pasca kelompok Roy Suryo mendatangi kantor Komisi Informasi Pusat kemarin. Tentu, hal ini semakin menambah panjang deretan kejanggalan yang ada selama proses hukum berjalan. Terlebih bila terbukti kebenarannya, kisruh ini tentu akan memiliki dampak hukum yang cukup serius. Lantas, seperti apakah penjelasan Roy Suryo terkait potensi hukum yang kini membayani ANRI ataupun KPU? Itu bisa ketemu siapa yang salah, karena siapa yang salah ini nanti akan menentukan tuntutan hukum yang ada, karena ada konsekuensi hukumnya loh. Kalau orang tidak kemudian menyerahkan arsip, itu bisa sampai tuntutannya sampai 10 tahun penjara. Jadi artinya nanti akan kita lihat mana yang tidak memberi atau mana yang tidak meminta. Karena dalam Undang-Undang Kearsipan ada sebenarnya kewajiban dari Arsip Nasional Republik Indonesia itu untuk meminta arsip-arsip yang sudah menjadi arsip statis. Arsip statis itu artinya adalah yang sudah tidak lagi digunakan untuk selanjutnya, itu disebut sebagai arsip statis. Nah, kalau itu tidak diberikan, maka itu akan menjadi pelanggaran atau akan menjadi hal yang masuk dalam aturan yang ada di dalam
undang-undang kearsipan. Jadi di sini adalah tentang undang-undang kearsipan, dan di dalam undang kearsipan itu saya baca daripada salah ya, itu ada di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Pasal 1 di angka 9, arsip statis itu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna sekunder dan disimpan itu secara permanen. Jadi di sini ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, seharusnya memiliki itu. Dan tadi yang disebutkan oleh Majelis Komisioner adalah di pasal 42-43. Pasal 42-43 saya baca, setiap lembaga negara termasuk KPU berkewajiban menyerahkan arsip statis kepada ANRI. Jadi nanti dalam mediasi itu yang harus dikejar. Apakah ada yang nggak memberi atau ada yang nggak meminta, itu kuncinya di sini. Makanya memang agak tertutup, tapi kita terbukti alhamdulillah sudah 2-0 ya, KPU pusat dan KPUD yang tadi juga menyerahkan karena mereka takut dengan ancaman di dalam Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 tahun 2009. Mereka nggak punya adab gitu loh. Padahal Rasulullah mengatakan jangan kamu bongkar aib saudara kamu, ibaratnya itu kamu makan bangkai, dan selalu saja dia melakukan fitnah. Ini bukan aib lagi, tapi fitnah-fitnah kejam yang dilancarkan kepada keluarga Pak Jokowi. Nah, ini yang berbahaya untuk bangsa Indonesia. Babak baru kisruh keaslian ijazah mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, memang bergulir semakin panas. Khususnya, sejak salinan legalisir dokumen itu jatuh ke tangan kelompok Roy Suryo. Ditambah lagi, kelompok Roy Suryo tidak hanya memegang satu dokumen, melainkan dokumen, di mana salah satu dokumen itu digunakan kala pemilihan presiden tahun 2019. Sedang sisanya digunakan untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Lantas, seperti apa kisah perjuangan Roy Suryo demi mendapatkan dua dokumen tersebut, serta benarkah pula perjuangan itu terbilang rumit dan memakan waktu panjang? Oh, itu bukan hal yang mudah ya, itu panjang ceritanya. Karena apa? Kami bersurat sudah sejak awal Agustus, kemudian sempat ada penolakan, sempat ada kemudian diskusi, sempat juga ada kemudian bahkan KPU mengeluarkan per KPU nomor 731 yang menjadi ramai. Alhamdulillah itu dari DPR Komisi 2 yang kemudian mengundang KPU dan akhirnya membatalkan itu. Jadi semua terbuka. Ini kemenangan rakyat, kemenangan kepada kita semua, sudah 2-0 kemenangan rakyat untuk kita semua. Jadi itu bukan proses yang mudah, itu bukan proses yang sederhana, tapi alhamdulillah proses yang itu semua adalah berkat doa, restu dari seluruh masyarakat dan tentu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ke Mabes itu karena sudah kemarin baru 1 Novum ya, yaitu dari KPU yang kita dapatkan fotokopi ijazah. Hari ini juga pagi tadi kami mendapatkan fotokopi yang kedua dari KPU DKI Jakarta. Tanggalnya beda karena yang dari pusat itu adalah untuk Pilpres 2019, yang tadi adalah untuk pemilu 2019. Nanti kami akan mendapatkan juga yang lain. Dan dari situ nanti ada research yang kami lakukan. Saya tadi bersama dengan Dr. Tifa, bersama dengan Mas Refli Harun, bersama dengan Pak Dr. Punatua, ya kami menerima itu dan kemudian akan kami olah, akan kami gunakan untuk memperkuat data-data dan hasil kami, dan tentu saja tetap pada kesimpulan 99,9% ijazah itu. Dengan kedua bukti yang telah digenggamnya itu, kelompok Roy Suryo nampaknya semakin yakin bahwa perjuangannya selama ini tidaklah sia-sia, dan jawaban terkait teka-teki keaslian ijazah sang mantan presiden akan terjawab dalam waktu dekat ini. Bahkan, sang pakar telematika sampai berani berkelakar bahwa tudingannya 99,99% benar. Lantas, apa yang membuat pihak Roy Suryo begitu yakin dengan ucapan mereka? Benarkah pula hal itu dikarenakan adanya perbedaan mencolok dari dua dokumen yang berhasil mereka dapatkan? Beda, ada perbedaan dikit, yaitu soal legislasinya. Jadi dekan yang melegislasikan itu atau yang melegalisasi itu terdapat perbedaan nama. Dan ini akan kita kumpulkan nanti kan. Kami itu bersurat kepada 8 institusi termasuk KPU pusat ya, KPU di Jakarta, KPU di Solo ya gitu. Nah, nanti dari situ kita cek ya, karena itu menyangkut terhadap tahapan 2 kali Joko Widodo menjadi wali kota, sekali menjadi gubernur, dan kemudian 2 kali menjadi presiden. Tahap-tahapannya kan harus sama atau tahap-tahapan pendidikan. Inilah pentingnya kejujuran. Ya, kalau terjadi slip nanti, kalau tidak ada yang tidak cocok,
misalnya nanti nama nikahnya nggak cocok atau format ijazahnya juga tidak cocok, tidak sama, nah itu berarti, atau ada pergantian, nah itu nanti akan ketemu siapa yang salah dan akan makin membuktikan. Tapi sejauh ini kami sudah berkesimpulan, mohon maaf, bahwa kalau ijazahnya itu sama kan, formatnya kan sama ini ijazahnya, maka 99,9% itu adalah palsu. Ya nggak apa-apa, ijazah itu yang dilegalisir itu sudah diuji di lapor Mabes Polri, bukan barang-barang baru, bukan hal-hal yang baru, ya. Dan itu sudah masuk di materi nanti di persidangan. Buat kita sih ketawa-ketawa aja. Kalau dia mau joget-joget ya kita ketawa-ketawa saja. Nanti kalau dia mau joget kita kasih aja topeng monyet, biar dia jadi monyetnya, ntar topeng yang main kan gitu. Ya terserah, kalau Polda Metro Jaya kami tidak punya kuasa, biarkan saja. Tapi kami kan meneliti dengan ilmiah, kami meneliti dengan saintifik. Penelitian kami sudah memastikan bahwa 99,9% kalau ijazah yang dipakai itulah sama dengan kami dapatkan dari KPU maupun KPUD, maka itu adalah ijazah yang berbeda, tidak identik dengan ijazah teman-temannya atau dengan ijazah pembanding. Jadi makanya kalau nanti di Polda kita lihat ijazah pembandingnya apa, karena ijazah pembanding yang kami teliti itu benar-benar ijazah pembanding yang real. 11-15 punyanya Fronojiwo, 11-16 punyanya almarhum Ade Mulyono, 11-17 Sri Mulyani itu Sri Mulyani itu berbeda dengan ijazahnya milik Joko Widodo. Ijazah Joko Widodo itu satu-satunya berbeda, ya, Z-nya berbeda, tulisan ijazahnya itu A-nya, sarjananya itu A-nya keluar, ya, itu cocok. Dari kemudian fotonya itu juga di belakang, ya, apa namanya, fotonya kan harusnya kan di belakang cap, tetapi ternyata itu stempelnya ada di belakang pas fotonya. Jadi kan lucu banget ini, masa ada orang di stempel kemudian fotonya ada di atas stempelnya. Itu kan darah yang dia mau nama, dia kan tidak mempunyai ijazah pertama ya, kemudian ijazahnya kemudian dia dibilang ijazah palsu, kemudian kan tidak berkuliah dan macam-macam dia lakukan itu. Tujuannya apa? Ya itu tadi saya bilang. Entah akan sampai sejauh mana perjuangan membawa kaki kelompok Roy Suryo melangkah. Namun yang pasti hanyalah satu. Pihaknya tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hak untuk membuktikan ucapan mereka. Ketika ditemui kemarin, Roy Suryo pun sempat memberikan sedikit bocoran tentang rencana langkah yang akan mereka ambil ke depannya. Lantas, seperti apakah rencana lanjutan yang akan ditempuh Roy Suryo dan kelompoknya? Ya, kami masih akan menentang hal yang sama dari KPU Solo, Kota Solo, karena itu pada saat pendaftaran sebagai pemilihan wali kota tahun 2005 lalu. Nanti semuanya akan kita bandingkan, ya, karena ada juga data-data yang lain yang juga nanti akan kita simpulkan. Semuanya ilmiah, semuanya saintifik, semuanya terstruktur, semuanya terukur. Dan insya Allah itu sekali lagi adalah untuk rakyat Indonesia. Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Tanggapannya? Tanggapannya, udahlah, ini orang-orang sampah semua. Ya, bilang aja mau jualan buku lah. Itu udah laku belum jualan bukunya? Saya dengar-dengar ada ribut-ribut itu mengasal jualan bukunya itu. Mereka bertiga itu, pembagian hasil jualan. Ya itu perlu dicek lah, cuma saya mendengar aja ya, saya nggak menuduh. Itu aja sih. Roy Suryo, para teroris ini tunggu tanggal mainnya ya. Insya Allah kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya segera menjadikan Anda tersangka. Nanti kalau Anda menjadi tersangka dan Anda masuk segi penjara, saya akan mengunjungi Anda. Selaras dengan upaya Roy Suryo, Tifauziat Yasuma, atau yang belakangan kerap disapa Dr. Tifa, juga tengah berjuang di jalannya sendiri. Ya, belum lama ini, Dr. Tifa telah melangsungkan penelitian khusus ke kota Solo, kota di mana mantan Presiden Joko Widodo lahir dan dibesarkan, serta kota di mana ia memulai karir politik sebagai wali kota. Lantas seperti apakah hasil dari penelitian yang sudah diselenggarakan oleh Dr. Tifa, serta bagaimanakah pula Andi Azwan menanggapinya? Oh ya, sedikit ya, saya spill ya. Jadi ini karena saya sendiri juga setengah Solo, ibu saya orang Solo asli, jadi saya kan tahu persis bagaimana budaya kulturnya orang Solo ya.
Nah, menariknya ya, pertama adalah tentang Pak Hari Mulyono almarhum. Itu adalah adik ipar dari Pak Joko Widodo, ya. Ternyata Pak Hari Mulyono itu adalah orang terpandang, ya. Kalau di Solo itu golongan kaum terpandang itu adalah pengusaha, terutama pengusaha batik. Dan sejak zaman dulu ratusan tahun yang lalu, itu pengusaha batik itu kumpul di dalam sebuah kompleks atau kampung namanya Laweyan. Ternyata salah satu rumah yang ada di kompleks Laweyan itu, salah satu rumah yang terbesar itu adalah rumah dari keluarga Pak Hari Mulyono. Secara budaya, biasanya kalau keluarga terpandang itu, selain kawin-mawinnya itu bersama dengan masih saudara, untuk apa, melindungi harta kekayaan mereka supaya tidak tumpah keluar begitu, termasuk juga makam. Jadi keluarga di Kampung Laweyan itu punya makam sendiri yang terletak di dekat Kampung Laweyan itu juga. Nah, anehnya Pak Hari Mulyono sebagai salah satu anggota keluarga Laweyan, kenapa dimakamkan jauh sekali dari kota Solo, yaitu di sebuah desa namanya Desa Mundu, Kabupaten Karanganyar. Itu jauh ya dari Solo. Di situ nggak umum pokoknya? Tidak umum, artinya secara budaya, secara kultur itu tidak umum. Tidak henti-hentinya dari yang namanya ijazah, kemudian masuk ke ijazah Mas Gibran, kemudian masuk ke buku nikah, sampai yang namanya ke makam. Kedua lagi adalah dia kan bukan anggota keluarga sedarah dari Pak Joko Widodo, karena di dalam kompleks makam tersebut kan ada ayah dan ibu dari Pak Joko Widodo, kemudian ada paman dari Pak Joko Widodo, dan ada kakek dan nenek. Sementara Pak Hari Mulyono kan tidak ada hubungan darah, hubungan keluarganya adalah hubungan pernikahan, ya. Jadi ini agak aneh, sebab selazimnya orang Jawa, Pak Hari Mulyono itu biasanya akan dikubur, dimakamkan di sebuah kompleks yang bahasa Solonya itu Pamijan, ya. Itu dengan ayah ibunya. Ayah ibunya dari Pak Hari Mulyono, ya, itu makamnya ada di Surakarta. Biasanya kalau Pak Hari Mulyono, biasanya anggota keluarga atau anaknya ya dikubur di situ. Dan kami juga dapat berita lagi, informasi yang cukup valid, ya, bahwa Pak Hari Mulyono itu ada 6 bersaudara. 6 bersaudara, ada 1 atau 2 itu sudah wafat. Nah, mestinya kalau sudah wafat sebelumnya, mestinya Pak Hari Mulyono itu dimakamkan di makam keluarganya sendiri, gitu ya, seperti itu. Dari ijazah sampai ke hal-hal yang bersifat pribadi, ini orang, saya bilang, ini adalah orang gila yang tidak punya adab dan istiadat. Ada apa mereka datang ke makam dan mereka menyelidiki asal usulnya Pak Joko? Ini kan luar biasa. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.